warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Ibu bapak guru hebat, perkenalkan nama saya Novi Anggraini Rukmana. Saya mengajar di SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng. Pada praktik pembelajaran keempat, pada hari ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik berbantuan video pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Dan saya mengajar mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan. Pada hari ini saya akan mempraktikkan di kelas 12 OTKP 1. Untuk itu silahkan simak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi tetap semangat. Semangat ya. Pada pembelajaran hari ini ya, karena sekarang juga masih jam pelajaran pertama ya, jadi saya harap kalian masih semangat ya. Kemudian bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Happy? Happy. Ada yang sad? No. Oh, ada ya, berarti semuanya happy ya. Berarti smiling semua ya. Yes. Oke ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini ya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, untuk itu silakan kepada ketua kelas ya, Mas Yahya, untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih kepada Mas Yahya ya, sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Jadi anak-anakku ya, kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita harapkan pada kegiatan pembelajaran hari ini itu bisa bermanfaat nanti ketika kalian sudah lulus dari SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng ya. Jadi semua mata pelajaran yang sudah kalian pelajari bisa kalian aplikasikan ya di dunia nyata, di kehidupan kalian sehari-hari ya, sehingga nanti bisa bermanfaat untuk kalian setelah lulus. Baik, sebelum kita lanjut ke materi ya, Bu Novi akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Kira-kira pada hari ini apakah berangkat semua atau ada yang izin absen? Mulai dari yang pertama, Aan Musyahadah, Almira Ahmad, Belia Devita, hadir ya. Deta Ade Dwi Anggraini, kemudian Intan Cahyaningsih, sakit ya. Hanif Aziz, hadir ya dia. Ya, dan yang terakhir Mas Yahya Nurizki, hadir ya. Oke, hadir semua ya. Ada satu ya. Ada satu siswa yang tidak berangkat ya, Mbak Intan Cahyaningsih ya, sedang sakit. Mari kita doakan bersama-sama semoga Mbak Intan ya bisa sehat ya, segera sehat sehingga bisa ikut kegiatan KBM kumpul bersama kalian ya. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini ya, Bu Novi akan menyampaikan materi ya terkait dengan yang pertama adalah melakukan identifikasi ya persiapan penyelenggaraan rapat ya. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat melakukan ya persiapan penyelenggaraan rapat dengan efektif sesuai standar prosedur yang berlaku. Jadi pada kegiatan pembelajaran hari ini tujuannya adalah supaya kalian bisa memahami ya terkait
dengan penyelenggaraan pertemuan dan rapat. Kemudian, nah sekarang ya Bu Novi akan mengetes ya. Kira-kira ya pada pembelajaran pertemuan sebelumnya, adakah di antara kalian yang masih mengingat ya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait materi apa? Mengenai Ya, pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah belajar mengenai melakukan kegiatan penyelenggaraan pertemuan ataupun rapat ya. Jadi kita sudah tahu ya bagaimana caranya melakukan kegiatan pertemuan dan rapat ya. Kemudian pada model pembelajaran yang Bu Novi gunakan pada pertemuan hari ini ya, yaitu adalah model pembelajaran problem based learning. Apa itu problem based learning? Pembelajaran berdasarkan masalah. Ya, bagus ya. Jadi pembelajaran berdasarkan pada masalah. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan project based learning ya, yaitu kita buat produk, sehingga di pertemuan hari ini kita akan kembali lagi ke problem ya. Jadi berdasarkan pada masalah. Masalah apa yang akan kita pecahkan dalam materi ya terkait dengan penyelenggaraan pertemuan dan juga rapat ya. Pada pembelajaran hari ini, Bu Novi juga akan menggunakan sistem penilaian ya. Jadi sistem penilaiannya ada 3 yang Bu Novi gunakan ya, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah Bu Novi akan mengambil penilaian afektif ya dari segi sikap kalian. Nanti ya pada kegiatan pembelajaran itu kan akan ada kegiatan yang namanya diskusi ya. Bu Novi akan menilai ya, kira-kira selama kegiatan diskusi ya, apakah hanya satu orang saja yang aktif atau semua anggotanya aktif ya. Kemudian yang kedua ya, Bu Novi akan melakukan penilaian melalui pengetahuan ya. Jadi nanti ada tes atau evaluasi pembelajaran ya, kira-kira selama kegiatan pembelajaran dari awal sampai dengan akhir ya, kalian memahami dengan baik atau tidak gitu ya. Jadi nanti kita lihat kalau nilainya bagus berarti kalian sudah paham terkait materi yang sudah disampaikan. Betul. Kemudian yang ketiga, Bu Novi akan menggunakan penilaian berdasarkan pada keterampilan. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian ya. Nah, dari situ nanti akan dilihat kira-kira dalam menyajikan bahan presentasi sudah dilakukan dengan baik atau belum. Paham sampai sini? Paham. Oke. Tadi ya setelah sistem penilaian kita gunakan, nah sekarang ya Bu Novi akan mengetes terkait dengan tingkat fokus kalian terhadap mata pelajaran yang akan Bu Novi sampaikan ya. Sekarang kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, gambar apakah ini? Zebra. Zebra? Ada yang lain selain zebra? Tidak ada ya. Biasanya kalau hewan yang hitam putih itu hewan apa? Zebra ya. Kita lihat apakah jawaban kalian betul? Salah. Ternyata adalah jadi gajah ya. Di era tahun 2022 nanti akan berubah warnanya menjadi hitam putih ya. Berarti zebra itu akan berevolusi menjadi gajah. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya. Nah sekarang tebak gambar. Kira-kira dari gambar tersebut akan merangkai kata apa? Iya betul. Kenapa kok bisa sakit perut? Pinter ya. Oke sampai sini paham? Paham ya. Bahasa Nia kayaknya masih belum fokus ya. Oke. Untuk itu sebelum mulai pelajaran kita tambah lagi tingkat fokusannya dengan melihat tayangan video berikut ini ya.
sudah ada di depan layar LCD ya. Nah, kira-kira video tadi itu ya terkait dengan video apa? Pelaksanaan rapat ya, karena di situ tadi ada siapa saja dalam video tadi? Ada pimpinan, ada pimpinan, kemudian ada sekretaris ya, kemudian ada anggota rapat. Kemudian, nah sekarang kita lihat ya. Nah, kegiatan rapat yang mana dari gambar berikut yang efektif? Yang atas. Ya, kenapa kok bisa dibilang yang atas lebih baik pelaksanaan rapatnya dibanding yang bawah? Ada yang tahu? Kenapa? Kalau yang di atas itu terus berhadapan itu, kalau yang di bawah itu berantakan. Ya. Ada yang berhadapan. Ya, ada yang main HP juga ya. Betul. Jadi pada pelaksanaan pertemuan ataupun rapat di gambar A ini jauh lebih kondusif, jauh lebih efektif pelaksanaan dan kegiatan rapatnya ya. Sehingga seluruh anggota rapat itu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat. Kemudian kalau yang bawah itu pada gambar B ya, terdapat beberapa anggota rapat yang tidak fokus ya, atau tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat ya. Dengan contohnya adalah ada ya betul asyik bermain HP, handphone ya. Jadi pimpinan rapat sedang menjelaskan, malah anggotanya asik main HP. Nah sekarang Bu Novi mau tanya, kira-kira dari video yang sudah kalian lihat ya, kemudian dari gambar yang sudah kalian lihat juga, nah kira-kira apa sih rapat? Apa itu rapat? Menjelaskan bahwa yang membersihkan tata kelola sifat tata kelola baik maupun cara tradisional untuk mendapatkan ide-ide dan mengembangkan perkembangan dan kemajuan. Oke ya, setelah dijelaskan ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada apa? Bagaimana kalau ada yang berbeda pendapat? Bagaimana solusinya kalau terjadi perbedaan pendapat ya? Oke Mbak Faiza ya, pertanyaan yang bagus ya. Nah, ini juga poin penting ya. Kalau sewaktu-waktu kalian mengadakan rapat ya, ada anggota yang berdebat terus nggak selesai debatnya, ya kita harus menengahi perdebatan itu. Ya. Kita ambil poin atau argumen dari dua peserta rapat yang sedang berdebat itu ya. Nah, kita lakukan solusi atau alternatif yang pertama adalah dilakukan voting. Dari pendapatnya A dan dari pendapatnya B, kira-kira peserta rapat yang lain lebih cocok ke pendapatnya siapa? Nah, itu bisa dilakukan voting. Nah, voting itu banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Bisa dengan voting suara langsung ya. Jadi misalnya, yang setuju dengan pendapat A silakan angkat tangan. Nah, itu bisa. Itu voting langsung boleh ya. Kemudian bisa dilakukan yang kedua, voting tidak langsung. Contohnya apa? Ya dengan cara kalian menuliskan kepada selembar kertas ya. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam kotak sehingga itu bersifatnya rahasia. Kira-kira siapa yang setuju dengan pendapatnya A, siapa setuju dengan pendapatnya B ya. Kita lihat dari hasil voting tidak langsung tadi ya. Kira-kira yang paling banyak siapa? Nah, itu bisa digunakan atau dijadikan alternatif untuk menentukan solusi dari pemecahan masalah. Sampai sini paham? Jelas ya? Ada yang menanyakan lagi? Tidak ada atau ada? Oke? Nah, sekarang ya, dari materi yang sudah Bu Novi sampaikan ya, Bu Novi akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 orang ya, untuk menyelesaikan LKPD yang akan Bu Novi bagikan nanti setelah kelompok kalian terbentuk. Nah, untuk itu kira-kira kelompoknya mau kalian pilih sendiri atau Bu Novi yang menentukan? Pilih sendiri ya. Bu Novi menentukan. Mau yang mana ini? sendiri. Pilih sendiri ya. Oke. Baik, pilih sendiri
Jadi boleh silahkan nanti kalian milih kelompok kalian sendiri, satu kelompoknya 6 orang ya. Yang penting semua harus dapat kelompok, jangan sampai ada yang tidak dapat kelompok ya. Nah untuk itu silahkan kalian bisa moving ya ke kelompok yang sudah kalian pilih sendiri ya. Silahkan. Baik, sudah dapat kelompoknya masing-masing? Sudah. Ada yang dapat kelompok? Tidak. Sudah ya, dapat kelompok semua ya? Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Bagus ya. Nah sekarang Bu Novi akan membagikan LKPD-nya ya. Jadi nanti masing-masing anggota akan dapat satu LKPD ya. Nah LKPD itu silahkan kalian selesaikan, pecahkan masalah yang ada dalam LKPD ya dengan kelompok kalian masing-masing yang nantinya akan kalian presentasikan di depan ya. Kemudian nanti juga Bu Novi akan menilai ya dari kegiatan diskusi ini apakah aktif semua atau hanya 3 orang yang aktif atau semuanya malah pasif ya. Jadi LKPD-nya nggak dikerjakan. Tapi jangan ya, jadi LKPD-nya harus dikerjakan. Makanya silakan dari masing-masing kalian mungkin punya argumen yang bisa disampaikan dalam kegiatan diskusi ya untuk menyelesaikan LKPD. Ya, dari LKPD tersebut ya ada studi kasus, ada kasus yang harus dipecahkan untuk kalian ya. Jadi di situ ada terkait dengan pelaksanaan rapat yang tidak kondusif ya, yang tidak efektif ya. Sehingga silakan masing-masing dari kelompok kalian memecahkan masalah itu. Bagaimana caranya? Bagaimana mendesain supaya kegiatan rapat bisa berjalan kondusif dan juga efektif. Ya, kira-kira untuk penyelesaian LKPD-nya ada kesulitan? Tidak. Silakan nanti ya untuk menyelesaikan LKPD kalian gunakan fasilitas yang ada di sekolah ya untuk menyelesaikan LKPD sehingga LKPD-nya itu bisa terjawab semuanya. Kemudian sekarang apakah LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua? Sudah. Terus ya, baik. Sekarang ya kita akan menyajikan hasil dari presentasi kalian ya, hasil dari presentasi kalian. Ya kita akan menyajikan ya hasil dari diskusi kelompok kalian ya. Kira-kira nanti ya kita akan mulai dari kelompok 1 kemudian sampai dengan kelompok 5 ya. Jika ada yang perlu ditanyakan terkait dari presentasi kelompok 1 ditanyakan ya. Sehingga nanti akan terjadi diskusi ya di antara masing-masing kelompok. Baik, untuk mempercepat waktu ya kita akan mulai dari kelompok 1 ya, dipersiapkan LKPD-nya dan anggotanya. Ya, silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Sekarang kita akan menyajikan ya, melihat hasil dari diskusi kelompok 1 ya. Silakan kalian perhatikan betul-betul ya LKPD yang sudah diselesaikan dari kelompok 1 ya. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tanyakan ke kelompok 1. Tapi kalau misalnya sudah jelas, ya berarti tidak perlu ditanyakan lagi ya. Nanti bisa lanjut ke kelompok 2 dan seterusnya sampai kelompok 5. Baik, apakah sudah siap kelompok 1? Sudah ya, baik. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok 1 mau berdasarkan Ratnasi Ramadhani, Amira Ahmad, Dirarestu, Monika Puji, Clara Nurul, Elisa akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan disampaikan lebih lanjut oleh Mbak Nurul.
Berdasarkan kutipan kejadian faktual pada lembar LKPD, rumusan masalah yang dapat kami sampaikan adalah bagaimana cara pemecahan masalah, perbedaan pendapat pada suatu rapat dalam perusahaan, dan supaya perbedaan pendapat tidak menjadi masalah bersama. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut. Kesimpulan dan solusi. Menurut kelompok kami bahwa perbedaan pendapat itu adalah sebuah hal yang sering terjadi dalam kegiatan rapat. Sehingga menghargai pendapat orang lain yang dimiliki. Mendengar dan mempertimbangkan pendapat yang dimiliki oleh orang lain. Refleksi terkait cara mengakomodasi perbedaan pendapat jika berada dalam posisi pemimpin rapat. Yang satu, tidak menghakimi dalam berbicara. Mencari penengah dan solusi terbaik bersama. Yang ketiga, tidak melibatkan orang lain selain peserta rapat. Sekian, terima kasih. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Terima kasih kami ucapkan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah bagus ya. Jadi dari kelompok 1 tadi menyampaikan bahwa ini ya slide atau presentasi dari kelompok 1. Ya. Jadi dari studi kasus yang ada dalam LKPD ya, kelompok 1 mengatakan bahwa masalah yang ada dalam studi kasus tersebut itu berkaitan dengan bagaimana cara menyelesaikan pemecahan masalah yang ada dalam studi kasus tersebut ya. Kemudian yang kedua, perbedaan pendapat ya pada suatu rapat dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, mereka merumuskan bahwa masalah dalam studi kasus itu berkaitan dengan perbedaan pendapat tidak harus menjadi masalah bersama ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kelompok 1 mengatakan bahwa ya kalau perbedaan pendapat itu memang sering terjadi dalam kegiatan rapat. Jadi hasil dari telaah kelompok 1 itu mereka mungkin sudah melihat dari modul, kemudian juga sudah akses ya atau browsing, menemukan bahwa setiap rapat ada yang namanya perbedaan pendapat ya, sehingga mereka memberikan solusi sebagai berikut ya. Dan refleksinya juga sudah disampaikan. Begitu, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Sudah jelas? Jelas ya, oke mantap ya. Nah sekarang kira-kira pembelajaran awal sampai akhir hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja? Kemudian tadi perbedaan pendapat ya, kemudian solusi yang bisa digunakan ya ketika terjadi perbedaan pendapat, kemudian syarat-syarat ya yang harus dilakukan ketika melakukan rapat ya, kita sudah belajar pada pertemuan hari ini ya, sehingga semoga apa yang sudah kita bahas dari awal sampai dengan akhir ya bisa kalian ambil ilmunya ya, kemudian nanti bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari ya, atau mungkin setelah kalian lulus dari SMK ya, ketika nanti misalnya kalian akan mengadakan suatu rapat, kalian sudah paham ya bagaimana cara mendesain rapat yang baik itu seperti apa, kemudian terjadi perbedaan pendapat apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi terjadi perpecahan pada sebuah rapat ya. Nah sekarang refleksi pembelajaran hari ini, kira-kira pada kegiatan pembelajaran hari ini ya, pada bagian mana yang kalian semangat atau kalian sukai ya, dari awal sampai akhir ya, kegiatan pembelajaran bagian mana yang paling kalian suka? Apa? Presentasi ya,
kan ya. Kemudian tadi juga di masing-masing kelompok kalian sudah menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Kalian sudah mencoba untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusi kalian dengan berbantu Microsoft PowerPoint. Ya. Kemudian materi hari ini ya, kalian juga tadi ya saya lihat dari kegiatan diskusi ya juga sangat antusias ya dalam kaitannya menyelidiki ya atau menelaah kajian teori ya berdasarkan modul, kemudian berdasarkan buku ya, kemudian berdasarkan browsing ya di internet untuk mencari referensi ya yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan KPG. Nah sekarang ya Bu Novi akan melakukan evaluasi pembelajaran pada hari ini ya. Silakan untuk pembelajaran pada hari ini ya kalian bisa akses link ya di Google Classroom dan juga WA Group yang sudah Bu Novi share linknya ya. Silakan kalian bisa akses dan kalian kerjakan soal-soal ya atau evaluasi pembelajaran pada hari ini ya. Jadi di evaluasi itu ya sudah ada beberapa studi kasus yang harus kalian pecahkan ya. Jadi silakan nanti linknya diakses di handphone kalian masing-masing dan dikerjakan soalnya. Paham sampai sini? Paham. Jelas? Jelas. Sudah siap mengerjakan? Sudah. Oke ya. Silakan dibuka HP-nya ya, dibuka WA grupnya ya. Ya, untuk evaluasi pembelajaran pada pertemuan hari ini sudah diakses semua? Sudah. Sudah dikerjakan semua? Sudah. Bagus, mantap ya, luar biasa ya. Nah, sudah dikerjakan ya, berarti sudah diakses juga semuanya. Sekarang untuk tindak lanjut pada kegiatan pembelajaran hari ini ya. Jadi nanti dari evaluasi itu ya yang sudah kalian kerjakan nih. Kalau misalnya nanti hasilnya ada yang di bawah KKM ya, nanti akan mendapatkan tugas tambahan ya. Karena biasanya kalau di bawah KKM artinya kalian belum ya memahami materi dengan baik ya, sehingga nanti akan diberikan tugas tambahan. Kemudian ya untuk yang di atas KKM ya, silahkan ya mau melakukan pengayaan juga boleh ya, ataupun karena nilainya sudah di atas KKM misalnya tidak mau melakukan pengayaan pun juga tidak apa-apa ya. Jadi terserah ya, apalagi kalau misalnya nilainya sudah tinggi ya 90 ya, itu sudah cukup bagus. Artinya kalian sudah memahami pertemuan pada hari ini ya, dari materi awal sampai dengan materi akhir ya. Baik, untuk itu silakan saya minta bantuannya ya untuk ketua kelas ya Mas Yahya memimpin teman-temannya untuk berdoa yang menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan Mas Yahya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan